tausiah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Ustadz Heru Kusumahadi, LC MPDI. Kepada Ustadz Heru, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa didengarkan, nggih, Ibu? Alhamdulillah. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa muhsin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang insyaallah semoga dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uhayyikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang insyaallah dan semoga selalu dimuliakan mendapatkan karunia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seluruh jajaran direksi dari PT PJB dan juga seluruh karyawan PT PJB dan juga tentunya hadirin dan hadirat yang insyaallah selalu dan senantiasa mendapatkan anugerah, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Izin pada kesempatan ini, di awal ini, kami ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya Karim, kullu am wa antum bi khair. Bapak Ibu dan teman-teman insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya boleh izin menyampaikan dalam bentuk slide atau hanya verbal saja dalam durasi 15 menit ini? Bagaimana? Verbal aja, Ustaz. Verbal aja, nggih. Nggih, baik, matur nuwun. Alhamdulillah pada kesempatan duha kali ini ada yang menarik kalau kita mengambil sebuah ayat di dalam Quran, monggo nanti bisa dicek 737 Bapak Ibu, teman-teman. 737. Surat yang ke-73 ayat yang ke-7. Di situ disampaikan wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Maka silakan kau kemudian mengingat Allah dan juga silakan bekerja dengan tekun. Ayat yang ke sebelumnya kalau panjenengan cek di situ tentang ibadah di waktu malam dan ternyata kita punya waktu yang luang di siang hari. Di situ ada sebuah sinergi antara ibadah dan bekerja. Namun saya awali dari prolog ini di surat yang ke-73 Al-Muzammil ayat yang ke-7 di situ terkait dengan ibadah itu kemudian dikaitkan dengan kenyamanan dan kekhusyuan dan dikaitkan dengan bekerja itu dikaitkan dengan watabattal ilaihi tabtila. Silahkan engkau kemudian tekun dan kemudian penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka sebagai seorang muslim mobil khusus tentunya antara ibadah dengan bekerja menjadi sebuah hal yang memiliki sinergitas. Alhamdulillah dalam kondisi saat ini kita bisa menikmati kondisi yang normal ya. Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya ini. Saat ini kondisi yang new normal tentunya ada hal-hal yang berbeda. Pertanyaannya adalah kalau panjenengan tahu ya ini dalam koridor di perusahaan kira-kira atasan sama bawahan itu masih perlu sinergi atau tidak nggih Bapak Ibu? Tentunya masih perlu sinergi nggih. Maksud saya atasan bawahan di sini ada sebuah kata adab, sebuah kata etika yang harus kita pahami apalagi dalam konteks kita di bulan Syawal ini. Atasan bawahan yang saya maksud ini tidak hanya di wilayah di kerja tapi dalam kita yang seperti ini new normal saat ini. Antara atasan, maksud saya atasan ini adalah pakaian dan bawahan itu tetap harus bersinergi. Mengapa? Karena kan terkadang mohon maaf ini yang kemudian ada di rumah mungkin atasannya itu oke. Atasannya oke, tapi bawahannya kan belum tentu kemudian bersinergi. Kenapa? Karena yang tampak dalam daring ataupun online saat ini insya Allah yang atasan itu oke banget.
Tapi kalau yang bawahan, nah itu belum tentu. Semoga ya tentunya teman-teman yang berada di rumah, bawahannya juga masih perlu adanya sebuah etika. Ini sebuah prolog yang bisa kita ambil sebuah hikmahnya Bapak Ibu. Dalam kinerja dimanapun, antara atasan dan bawahan itu harus ada sinergi. Di sini adalah sebuah adab atau sebuah akhlak. Kami ingin mengingatkan diri kami pribadi dan juga Bapak dan Ibu dan teman-teman ikhwatal iman, adanya sinergitas dalam kehidupan ini menjadi sebuah keparipurnaan dalam menikmati kondisi-kondisi saat ini. Adanya iman, adanya takwa. Adanya atasan, adanya juga bawahan. Adanya syariat, tapi juga adanya sebuah adab dan akhlak. Oleh karenanya, alhamdulillah di bulan Syawal ini kita sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di bulan Ramadan, yaitu diantaranya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan ampunan dengan sesama kita? Karena dalam hadis disampaikan, ikhwatal iman, yang namanya amalan kita pada suatu titik itu nanti akan tergantung sebelum kemudian sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika amalan kita itu belum mendapatkan ampunan ataupun ridho dari saudara-saudara kita yang mungkin pernah tanpa kita sadari terzolimi oleh kita. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, teman-teman, mari sesama kita kemudian dalam kondisi yang saat ini memohon ampunan. Kalau tadi disampaikan kalau kita itu rindu, maka tidak ada sebuah kata, tidak adanya solusi untuk mengungkapkan kerinduan itu. Maka kita perlu menyadari bahwasanya kehidupan ini perlunya sebuah kepintaran kita memiliki sudut pandang. Izin pada kesempatan kali ini, poinnya adalah di kata sudut pandang. Nah, supaya tidak hanya berinteraksi satu screen seperti ini saya melihat kebanyakan wajahnya panjenengan kecil, wajah saya kok besar sendiri di sini ya. Jadi saya kayak ngomong sama diri saya sendiri. Izin menanya kepada Bapak dan Ibu, kira-kira kalau disuruh milih itu milih sakit hati atau sakit fisik nggih? Nggak pilih, Ustaz. Nggak pilih kabeh. Nggak milih kabeh. Iya. Ya namanya misal nggih, ngapunten. Kalau namanya kesempatan, maka belajar memilih. Ngapunten sekali. Kalau memilih yang sakit atau sakit hati atau sakit fisik nggih, Pak? Fisik. Fisik nggih, Masya Allah. Fisik. Leres. Benar Bapak dan Ibu, kita ini kalaupun disuruh milih dalam kondisi milih ini ya, karena ya ini kita perlu belajar dalam sebuah pilihan. Wahadainahu najdain. Di surat yang ke-90 ayat yang ke-10 itu kami tunjukkan dua jalan. Satu jalan kebaikan, satu jalan keburukan. Kita diminta kemudian memilih. Ternyata Masya Allah jawaban Bapak Ibu sangat benar sekali. Saya sepakat sekali, yaitu kita lebih sebenarnya memilih sakit fisik. Bukan di sini itu sakitnya, namun hikmahnya yang kita ambil. Ternyata sakit fisik itu dibandingkan sakit hati itu lebih baik. Kenapa? Satu, sakit fisik itu disadari. Kegigit nyamuk, langsung kemudian kita sadar, kemudian kita langsung memberikan sebuah solusi. Sebuah aktivitas yang memberikan kebaikan. Apakah kita kemudian menggaruk kah, ataukah kemudian kita mengambil ya balsam dan lain sebagainya. Tapi di situ poinnya adalah ikhwatal iman, sebuah kesadaran kita bahwasanya kita sakit. Tapi kalau orang sakit hati belum tentu langsung sadar loh Bapak Ibu. Belum langsung sadar. Yang kedua, kalau sakit fisik itu ketika kita mendapati itu kita beribadahnya nyaman. Mengapa? Karena saya ini dakwahnya di bidang anak-anak atau di segmen dakwah saya itu di anak-anak yang punya masa lalu buruk. Di teman-teman hijrah ada HIV, ada yang begal, ada ada yang mereka kemudian di wilayah narkoba dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, disinilah nikmatnya orang sakit fisik itu adalah dia kemudian nyaman beribadah. Mereka yang kemudian mendapatkan permasalahan hidupnya, lalu kemudian bisa menikmati ibadah mereka. Nah, di sini poinnya. Beda dengan mereka yang kemudian sakit hati. Coba mohon maaf ini.
Orang yang sakit hati, kira-kira nyaman nggak beribadahnya? Saya rasa tentunya tidak nyaman. Contoh ini, monggo dijawab, direspon. Kalau ada orang yang saling sakit hati, A sama B, kemudian mau sholat gitu ya, ketemu di pintu gerbang masjid, kira-kira gimana itu Pak, Ibu, teman-teman? Gerundel atau bagaimana ya? Nggak nyaman Ustaz. Tentunya tidak nyaman. Ketemu lagi sama orang ini. Orang ini gini. Terus kemudian ke tempat wudhu, juga ketemu lagi. Masih berdampingan. Pasti grundel. Kemudian sampai ke dalam masjid, misal ini sholat Jumat, kok ya pas duduknya berbarengan. Dan seterusnya. Ternyata orang yang sakit hati, itu dia akan kehilangan kesempatan dia untuk menikmati baik secara ibadah, ataukah dalam konteks sosialnya. Oleh karenanya, ikhwatal iman, Bapak dan Ibu, mari di bulan Ramadan yang sudah kita lewati dan ampunan sudah kita dapatkan, kemudian kita masuk di bulan Syawal yang artinya adalah peningkatan. Kalau dalam bahasa dulu, peningkatan banyak orang berangkat menuju tanah suci, semakin meningkat jumlah orang di tanah suci karena mau melaksanakan ibadah haji. Tapi tahun ini kita kaitkan dengan bulan Ramadan, yaitu peningkatan dari sisi ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Salah satunya ketika ampunan sudah kita dapati, segala dosa kita sudah terampuni Allah, tinggal dosa terhadap sesama kita. Oleh karenanya, mari kita meminta ampunan kepada saudara-saudara kita di kesempatan kali ini. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga dengan mendapatkan ampunan dari saudara-saudara kita, kenikmatan kita untuk menikmati ibadah dan juga kesempatan kita bersosial itu juga bisa kita nikmati. Kenapa? Karena segala sesuatu, kenikmatan itu kita yang merasakan dan kita yang menikmatinya. Saya rasa ini dulu Bapak dan Ibu yang bisa saya sharingkan di kesempatan duha kali ini. Semoga sedikit banyak ini bisa memberikan ya insight lah untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Mari kita nikmati apapun kondisi kita untuk kita gunakan menikmati kehidupan ini, wabil khusus beribadah dan juga bekerja. Ini yang dapat saya sharingkan. Mari kita tutup dengan sebuah doa dan juga kita mulai acara halal bihalal dari PT PJB dengan sebuah doa tentunya. Semoga doa ini menjadi prolog keberkahan khususnya PT PJB. Semoga lebih bisa memberikan karya-karya terbaiknya dan kebermanfaatan dan terkhusus untuk umat dan bangsa Indonesia ini. Al-Hadhiniyah, As-Solihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa mussalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, silaturahim kami ini ya Allah memberikan naungan-naungan rahmat-Mu. Rahmat yang bentuknya menjadi karunia, rezeki, keluarga, harta, ataukah rahmat yang menjadi ampunan dosa terhadap segala kesalahan kami ya Allah, ataukah rahmat yang menjadikan solusi dari segala problematika kehidupan kami. Dan jangan Kau pisahkan kami ya Allah dari acara ini, agenda ini ataupun silaturahim kami ini kecuali ampunan telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma barik lana ya Allah, Allahumma barik PJB ya Allah, Allahumma barik ikhwanana ya Allah, Allahumma barik malina ya Allah, wa barik hayatina fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berkahilah segala apa yang kami miliki, segala hal harta kami, kepemilikan keluarga kami, ataukah tempat kami bekerja PJB ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ya Allah, akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang insyaallah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Closing statement-nya, apapun kondisi kita, tidak ada alasan untuk tidak bisa kita nikmati.
Kalaupun pedas, ternyata bisa kita nikmati, maka sambal itu kemudian nikmat. Kalaupun sakit, bisa kita nikmati. Sebagaimana refleksi saat kita dipijat, rasa sakit bisa kita nikmati. Kalaupun hidup kita pahit, kopi pun masih bisa ternikmati dengan pahitnya. Apapun kondisi kita, ada kesempatan untuk bisa kita nikmatinya. Terima kasih, mohon maaf, barakallahu fikum. Saya Heru Kusuma Hadi, undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu yang berbahagia, telah kita simak bersama sesi tausiah dan doa bersama yang sudah disampaikan dan dipimpin oleh Ustadz Heru Kusuma Hadi. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kita ingin dengar sambutan dari Direktur Utama PT PJB kepada Bapak Iwan Agung Firstantara. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu Direksi, teman-teman senior leader dan seluruh teman-teman yang hadir di dalam Zoom meeting halal bihalal pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya kira tidak ada yang memperkirakan kita akan lebaran seperti kondisi saat ini. Bapak-bapak sudah punya pengalaman jadi imam sholat id di rumah masing-masing, jadi imam sholat tarawih. Mungkin ini yang pertama kalinya jadi imam id selama hidupnya. Ya. Dan kemudian kita kalau kumpul keluarga, kumpul dengan teman-teman digantikan kumpul di layar laptop ini. Masing-masing sendiri-sendiri. Buka bersama juga di ruang Zoom dengan makanan dan minuman sendiri-sendiri. Dan sekarang kita juga halal bihalal, saling menyapa dan saling berjabat tangan di ruang maya ini. Tapi apapun, bagi orang yang beriman, kata Nabi, semuanya itu baik baginya. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan ketika mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini, di halal bihalal ini, kami atas nama direksi dan manajemen PJB mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Kami yakin kesalahan yang dilakukan direksi ini, manajemen ini mesti lebih banyak daripada kesalahan yang dilakukan teman-teman sekalian, karyawan sekalian kepada direksi. Kalau teman-teman mempunyai kesalahan kepada kami, paling juga kepada saya saja 1 orang, mungkin juga kepada direksi yang mungkin hanya 6 orang, gitu ya. Tapi kalau direksi salah SK, direksi salah arahan, maka yang berefek adalah 10.000 karyawan di PJB Group ini. Dan itulah kesalahannya sangat besar. Dan kami yakin ya, kesalahan kami seperti yang kami sampaikan dulu bahwa itu lebih banyak daripada apa yang kesalahan daripada teman-teman kepada kami. Ya. Kemudian kalau kita membuat SK mutasi juga begitu. Kalau keliru nanti orangnya pindah jadi demotivasi, ya, jadi kurang produktif gitu. Atau bahkan ada yang karena sudah dimutasi jauh dari keluarga, lirik-lirik jadi akhirnya kawin lagi gitu ya. Jadi keluarganya juga yang lain juga mendapatkan musibah rasanya begitu. Dan ini efeknya sangat banyak. Mungkin memang jadi lebih produktif ya, karena dia punya sisi yang lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka dari itu sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama direksi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga perusahaan kita yang kita cintai ini masih akan terus langgeng, akan terus eksis,
dan menjadi muncul di dalam new normal nanti sebagai pemenang. Ya, saya yakin dengan segala yang kita punya sekarang ini, baik dari sisi sistem prosedur, dari sistem expertise, dan dari sisi peralatan serta pengembangan teknologi kita, ini kita gunakan bersama untuk melalui masa-masa yang sulit ini, dan kita bertekad untuk menjadi pemenang pada saat nanti ada the new normal lagi. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita, dan ini menjadi salah satu kunci sukses daripada kita bersama di PJB ini sebagai teamwork yang sulit, yang solid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan untuk sambutannya pada pagi hari ini. Berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, kita ingin mendengar bersama sambutan oleh Ketua Serikat Pekerja PT PJB Bapak Agus Wibawa. Kepada Pak Agus Wibawa kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati seluruh direksi dan seluruh senior leader yang ada di PJB. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami atas nama pribadi dan perwakilan karyawan melalui serikat pekerja untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf dan lahir dan batin. Hari ini kita sudah memulai kembali aktivitas pekerjaan setelah kita menjalani liburan Hari Raya. Tetapi seperti yang disampaikan Bapak Dirut bahwa pasca COVID ini memang kondisi telah banyak berubah. Dan banyak sekali perusahaan yang juga mengalami penurunan dalam bisnisnya, termasuk perusahaan kita yang kita cintai ini. Dulu mungkin yang menjadi bebanan pikiran kita di PLN dan di PJB mungkin hanya 1-2 pembangkit aja tua yang tidak memiliki pembebanan. Tapi pasca COVID, bukan tidak mungkin ya, bahwa hampir semua pembangkit kita, bahkan pembangkit yang baru juga akan mengalami pembebanan yang rendah. Artinya apa? Artinya kita harus merubah cara-cara kita dalam mengelola pembangkit ini. Kalau hanya mengandalkan cara-cara lama atau dengan cara investasi, maka mungkin tidak cukup ya. Karena untuk investasi pun kita juga mengalami keterbatasan dana. Tetapi sebagai perwakilan karyawan, SP tetap berkomitmen untuk memberikan masukan kepada manajemen, tidak hanya bisa menuntut kesejahteraan, tapi kita juga berusaha untuk membantu memberikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Beberapa masukan SP di awal tahun terkait dengan decision kriteria, priorisasi program, kemudian economic life cycle assessment ataupun integrated life cycle mungkin masih relevan. Tetapi memang semuanya kembali kepada manajemen untuk memutuskan, karena ranah SP hanya memberikan masukan terkait dengan program-program tersebut, tetapi decision tetap menjadi ranah dari manajemen perusahaan. Yang penting kita harus sama-sama memahami bahwa serikat pekerja dan manajemen merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat bekerja kepada teman-teman, dan marilah kita memberikan program-program baru, karena bila kita program-program yang kita tawarkan itu masih mayoritas program lama, maka tidak akan sesuai lagi dengan kondisi saat ini, karena memang keadaan sudah berubah total, sehingga kita butuh mayoritas program adalah program-program yang baru, sehingga kita punya harapan untuk dapat melalui rintangan yang semakin berat ini. Sekali lagi, kami mengucapkan mohon maaf
Bila ada kesalahan dan perkataan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Wibawa untuk sambutannya pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk agenda selanjutnya adalah ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri oleh perwakilan GM PT PJB. Tapi karena memasuki new normal, kok sepertinya ada hal yang baru juga yang mau disampaikan dari GM-GM ini. Mungkin kalau penasaran kita langsung simak bersama-sama. Yang pertama, kami persilakan kepada GM Python. Pak Mustafa. Oke. Bapak Ibu Direksi dan senior-senior yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mau memberikan pantun versi Timur Tengah sesuai nama saya, berbau Timur Tengah. Jadi pantunnya seperti ini, Pak. Kepethuk Cak Bas nang PLTU Rembang liwat Cak Mat awar. Kudu pamit Pak Ompang, Pak Fauzi Iskandar. Untuk tugas PJB terus bermutu dan berkembang, ingat semangat membelajar dan selalu berjuang mendapat rezeki yang benar. Itu dari saya. Terima kasih. Mantul. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Nah, oke, kami kasih kesempatan ke GM Muara Tawar Pak Junaidi Abdi untuk membalas pantunnya Pak Mustafa. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin tidak langsung balas ya. Jadi karena saya penggemar nasi Padang, jadi saya dapat kiriman nasi Padang juga pantunnya. Buka puasa pakai nasi Padang. Jangan lupa pakai gula santan. Biarpun corona datang menghadang, fisik tetap kita perjuangkan. Pak Jun. Iya, oke. Boleh kita lanjut ke GM UB Jom Pacitan, Bapak Mariono. Kami persilakan, Pak. Halo. Pak Mariono, boleh langsung, Pak. Di Pacitan, cakep. Makan ikan di atas kapal. Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga kesehatan dalam menjalani kehidupan new normal. Demikian dari kami, Pak. Oke, tadi sempat terputus-putus, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bacakan lagi pantun dari Pacitan ya, Pak. Oke, kita lanjut ke UB Jom Pulang Pisau, Bapak Andi Setiawan. Bapak Andi Setiawan, kami persilakan, Pak. Gitaran aja, gitaran ini. Oh. Gitarannya masih dibungkus, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandemi COVID ini, Pak. Jadi pantunnya pun juga masih terkait dengan pandemi COVID. Pakai gitar, Pak Andi. Oh, iya, Pak. Untuk sementara gitarnya libur dulu. Jadi pantunnya demikian. Start burner untuk memulai firing. Selanjutnya mixing batu bara. Ayo kawan, social distancing agar pandemi COVID segera reda. Terima kasih. Cakep. Cakep, Pak. Boleh. Yang terakhir giliran ke PJB Academy, Bapak Agus Bagio. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Juga kami dari PJB Academy ikut mengucapkan Selamat Idul Fitri melalui pantun. Ada PJB Academy di Jemur Sari. GM-nya suka makan kolak. Rayakan momen yang fitri dengan tetap jaga jarak. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu dari unit masing-masing. Terima kasih Bapak-Bapak GM seluruh unit PJB di seluruh Indonesia. Spesial banget ya, tapi kayaknya direksi kita itu nggak mau kalah juga untuk kasih pantun. Nah, ya, nah. Kita langsung mulai saja kepada pantun-pantun yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Direksi. Yang pertama nanti dari Direktur SDM,
kemudian dilanjut oleh Direktur Keuangan, Direktur Niaga, Dirop 2, Dirop 1, lalu terakhir Pak Dirut. Boleh kami persilahkan yang pertama kepada Pak Dir SDM, Bapak Soeharto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Idul Fitri tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Yang lalu kita bisa berkumpul, saling berjabat tangan, saling bisa ketemu langsung. Kemudian biasanya ada lontong opor ayam yang disiapkan. Nah, tahun ini semua ada dan nggak boleh mudik gitu ya. Jadi ya ini mungkin yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi kehikmatan daripada Idul Fitri tahun ini. Pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Mungkin dari SDM ini yang paling banyak salahnya, banyak membuat teman-teman mungkin kecewa, harapan-harapannya belum terpenuhi, ada yang kemudian tadi digambarkan juga Pak Dirut dimutasi tapi mungkin nggak sesuai harapan dan lain sebagainya. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya tadi karena diminta pantun, saya tutup dengan pantun. Makan lontong, minumnya soda. Cakep. Lebih seru kalau ditambah ikan tuna. COVID-19 memang masih ada, tapi semangat kerja nggak boleh sirna. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya boleh dilanjutkan dengan pantun spesial dari Direktur Keuangan. Kami persilakan Ibu Cucu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak-Bapak Direksi, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Senior Leader, serta seluruh peserta Zoom meeting kali ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minal wa minkum. Saya langsung kepada pantun ya, tadi diminta oleh panitia untuk memberikan pantun. Pantunnya adalah baju ungu, jilbab coklat. Cakep. Banyak opor di atas meja. Asik. Kerja kudu tetap semangat. Baju barunya pakai ke kantor aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cucu untuk pantunnya pada pagi hari ini. Boleh dilanjutkan selanjutnya kepada Direktur Niaga, Pengembangan dan Niaga, Bapak Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu Direksi, rekan-rekan senior leader, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hari Raya pada tahun ini kita rayakan dengan cara yang berbeda. Sebagai makhluk sosial biasanya kita ingin bertemu secara fisik. Hari ini karena situasi COVID yang sedang melanda Indonesia, sebagai makhluk sosial kita bersilaturahmi dengan cara Zoom meeting melalui sebuah teknologi. Hari ini tanpa mengurangi makna daripada silaturahmi, kita bisa bertemu dalam situasi sehat walafiat. Karena tadi diminta untuk memberikan pantun, maka kami sampaikan pantun yang kami siapkan hari ini. Ada gajah bermain catur, taplak meja si kuda kumal.
Pemerintah telah mengatur masuk kerja langsung pensiun. Terima kasih. Banget. Bisa aja nih Pak Hengki. Terima kasih Bapak Hengki untuk penutup pantunnya. Kreatif-kreatif ternyata ya Bapak-Bapak Ibu Direksi kita ini. Oke, selanjutnya kita ke Dirop 2. Kami persilahkan Bapak Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bapak Direksi, Ibu Bapak Senior Leader, dan juga peserta Vicon Zoom Meeting Halal Bihalal hari ini. Pertama-tama kami ucapkan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah kita diterima Allah SWT. Amin. Dan juga tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu, hari ini benar-benar new normal. Bukan hanya hal baru, pengalaman jadi imam baru, sholat Idul Fitri, tetapi juga bagi rekan-rekan di unit, hari ini sebagian unit RSH di tengah-tengah puasa Ramadan, Idul Fitri, juga harus memelihara unitnya yang sedang RSH, sibuk menyiapkan mesin, sibuk menyiapkan mesin. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah kita bersama, dan salam kepada teman-teman yang di unit. Mudah-mudahan tetap semangat dan kita song-song tantangan baru kita yang semakin kompetitif. Akhirnya izinkan saya menyampaikan pantun juga, jaga jarak, social distancing. Gara-gara si COVID-19, tak bisa mudik, janganlah pusing. Yang penting, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin, Pak. Terima kasih banyak, Pak Miftah. Baik, kita lanjut ke Dirop 1 kepada Bapak Sugianto. Kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Direksi, para senior leader, peserta Halal Bihalal lewat Zoom pagi ini dari keluarga besar BJB. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kami membawakan pantun, pertama saya menyampaikan rasa simpati kami kepada para karyawan dimanapun berada, di luar Jawa dan juga di Jawa, di mana pada kesempatan Hari Raya Idul Fitri kemarin, karena menjalankan tugas dan sebagainya, terpisah secara jarak dari keluarganya. Tentu hal ini berat bagi bapak-bapak atau ibu sekalian yang terpisah jarak dari keluarga, tapi saya meyakini meskipun terpisah secara jarak, tapi secara kedekatan sebagai keluarga ini tetap terjaga dalam ikatan keluarga yang sangat kuat. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan Pak Ketua SP, Pak Agus, menyambut ataupun dengan datangnya wabah COVID ini, kita perlu semuanya mengubah, ya, menyesuaikan program-program kerja kita, cara kerja kita, agar lebih adaptif terhadap situasi baru di mana pandemi COVID ini merubah segalanya. Terutama tadi disampaikan Pak Ketua SP, pembebanan unit ataupun produksi listrik kita berubah sama sekali. Bapak sekalian, kami akan menyampaikan pantun. Mudah-mudahan pantun ini sebagai gambaran bagaimana kita menyikapi pandemi COVID yang setelah kita hadapi ini. Baik, pergi sholat ke Masjid Al-Akbar. Jangan lupa sholatnya pakai sarung cap gajah. Jika kita bekerja dengan ikhlas dan sabar, insya Allah semua akan dipermudah.
Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugianto untuk pantunnya. Yang terakhir, giliran Direktur Utama PT PJB, Bapak Iwan, kami persilakan Pak. Oke, terima kasih. Coba. Oke, ini kok jadi Surabaya tapi pantunan ya Mbak Rila ya? Harusnya itu Jula-Juli atau apa gitu ya? Hitung Pak. Kreatif Pak. Ya, sini pantun dari kami, Kota Jogja, tempatku dilahirkan. Nah, penuh kenangan, makan di angkringan. Selamat merayakan hari Lebaran. Bapak-bapak, jangan diingat lagi cantiknya sang mantan. Nah. Ayo, coba segera. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Iwan untuk pantunnya dan Bapak Ibu semuanya. Nggak nyangka ya, ternyata GM dan direksi PJB itu kreatif bikin pantun. Oke, selanjutnya kita ingin foto bersama dulu Bapak Ibu sebelum acara kita tutup. Mungkin bisa lebih mendekat ke layar buat dokumentasi panitia dulu Bapak Ibu. Ya, videonya bisa dinyalakan. Oke. Baik, di dalam hitungan ketiga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Cukup, Pak? Lagi. Satu lagi, Pak. Sekali lagi, Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke, mohon ditahan ya Bapak Ibu karena kalau foto pakai Zoom ada 6 slide, Pak. Pakai songkok. Gimana? Ulang. Teman-teman. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Mana hasilnya? Nanti di-share, Pak. Susah namanya milenial ini, mintanya foto aja. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini Halal Bihalal dengan keseruan pantun-pantun dan tausiah yang sudah disampaikan juga oleh Ustadz tadi. Dari panitia kami ingin menyampaikan bahwa sekali lagi, kita harus ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, cukup istirahat, dan makan makanan bergizi. Sekali lagi, kami segenap panitia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi sebelum ada penutupan, kita punya satu kejutan lagi, Bapak Ibu. Ada video spesial yang dibuat oleh keluarga Bapak Iwan Agung, Direktur Utama kita. Mungkin teman-teman panitia bisa di-share screen. Oke. Baik, sebelum menyimak videonya, kami dari panitia akhir kata, tugas merangkum di atas kartu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abi. Iya ini Bi, baru selesai sholat anak-anak, sholat subuh. Oh Abi sholat di rumah juga ya Bi? Oh ya Dek, jangan pada bobok lo Dek. Nanti gantian ya, mandi ya Dek ya. Oke. Iya Bi, iya. Dek, nanti kamu mandi duluan ya.
Ya udah deh, nggak apa-apa, aku mandi duluan ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya, Bu. Saya lihat. Ambilin dulu dong. Nanti yang termos siapa? Enak banget nih opor. Ya gimana orang senang sekali Pak. Tumen-tumenan kita dikasihnya. Ya, nggak enak ya, nggak ada habis. Masih dulu gede gini. Iya nggak sih? Mending kita fit call sama Abi. Setuju nggak? Setuju sih. Ya, yuk sekarang. Yuk. Udah. Mana? Aku telepon Abi ya. Ya. Halo Bi. Lu Abi sendiri aja di sana Bi. Kangen lagi Abi. Iya, kangen banget sama Abi. Siapa kayak nomor? Ini ada Umi, Bi. Itu Umi. Abi. 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 Batin.